Saudara-saudariku terkasih, sudahkah kita memberi senyum hari ini, Senin 19 Februari 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku terkasih, bacaan Injil bicara tentang akhir zaman. Anak Manusia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka satu dengan yang lain. Untuk Yesus menggunakan simbol sebagai tanda membedakan milik Allah dari yang bukan milik Allah. Simbol domba mengacu pada orang benar, ditempatkan di sebelah kanan. Simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk, ditempatkan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan akan mendapat hadiah yang disediakan Allah, sebab mereka telah melakukan sesuatu yang baik bagi sesamanya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Kelompok ini akan mendapatkan berkat dari Allah karena mereka telah melakukan sesuatu yang baik untuk sesamanya. Mereka hadir memberikan harapan baru bagi sesamanya. Sedangkan kelompok di sebelah kiri hanya protes pada Allah, tidak melakukan sesuatu. Saudaraku terkasih, lewat kisah Injil ini kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang berarti bagi sesama lewat cara hidup kita. Masa Prapaskah kita diingatkan untuk satu hal yang bagi saya penting. Berbagi sedekah. Berbagi hati. Berbagi kebaikan kepada sesama. Selain tentu kita selalu tekun dalam doa. Tapi bagaimana kita berbagi, menghadirkan kebaikan, menghadirkan cinta, menghadirkan harapan baru bagi sesama kita. Dan itulah yang kita perjuangkan selama masa Prapaskah ini. Karena itu gunakanlah masa ini menjadi masa penuh berkat bagi diri, tapi juga bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.